itu kejadian itu mereka menjadi frustration. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Halo Psychofans, selamat datang di Psycast, Psikologi Podcast. Karena setiap cerita itu punya makna dan setiap makna pasti punya suara. Kembali lagi bersama kita. Di sini aku perkenalkan, namaku Revi Atela Fawas atau yang biasa dikenal sebagai Ricky. Di sini selaku host yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Jadi di sini tuh kita akan membahas suatu fenomena yang menarik yang mungkin relate bagi teman-teman Gen Z, yang utamanya bagi mereka yang menjalani hubungan yang nggak pasti nih. Nah, apa sih fenomenanya? Fenomena itu adalah overthinking situationship, jalan keluar secara psikologis dan Islam. Sebuah topik yang sebenarnya relate banget kehidupan nyata, tapi sebenarnya kita nggak ngeh itu. Padahal kemungkinan itu terjadi pada diri kita sendiri atau kita menemukan kasus tersebut ada terjadi pada teman kita ataupun saudara-saudara kita di luar sana. Dan untuk membahas tema tersebut kita sudah mendatangkan narasumber yang kompeten dan juga keren. Di sini sudah ada Bu Hasni. Halo Bu Hasni. Halo Mas. Gimana? Ricky dan teman-teman podcaster. Apa nih kita manggilnya Mas? Psychofans Bu. Psychofans. Ya. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Ibu gimana kabarnya? Mantap. Tadi dari mana dan mau kemana? Betul-betul Hari yang melelahkan ya Bu ya? ya, hari yang seru lah. Hari yang seru. Habis ujian responsi, habis bimbingan, ini nanti juga lari ke kegiatannya fakultas. Iya. Mampir dulu ke podcastnya Psychofans. Oke. Terima kasih banget ya Bu sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sini. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, Bu Hasni ini adalah salah satu dosen jurusan psikologi yang menggeluti di bidang klinis, dan juga beliau sempat mengambil gelar doktoralnya di jurusan pengkajian Islam. Nah, tentu saja keren banget kan beliau ini. Oke, kita langsung masuk ke topiknya saja. Jadi gini, bukan kita mengamati kasus-kasus yang terjadi pada mahasiswa ataupun anak muda. Mereka tuh menjalani hubungan tapi nggak jelas hubungannya itu apa, atau bahasa kerennya itu HTS gitu. Atau mereka ngomong ke satunya lagi kayak jalani aja dulu nggak apa-apa. Tapi kan itu menyebabkan orang yang dalam hubungan tersebut kayak overthinking gitu, lama-lama kepikiran. Nah, menurut Ibu sendiri tuh wajar nggak sih Ibu orang yang dalam kondisi itu mengalami overthinking? Iya. HTS itu hubungan tanpa status ya. Iya, hubungan tanpa status Bu. Iya. Lagi kalau menurut Ricky dan kawan-kawan, terminologi hubungan tanpa status itu sendiri udah bikin insecure nggak sih? Iya, sebenarnya bikin insecure juga Bu. Ya kan, istilahnya sendiri kan sebenarnya menggambarkan insekuritas ya. Jadi hubungan tanpa status, samar, random, bahkan mungkin gelap, Ya, bisa ya jadi. kan, bahkan mungkin ya yang pasti ketidakpastian ya, ketiadaan status. Itu kukira kita bisa jujur untuk mengatakan overthinking terhadap HTS-an itu normal. Normal menurut Ibu? Ya normal, karena hubungan tanpa status sendiri sudah menggambarkan hubungan yang nggak aman. Sesuatu yang nggak aman pasti menimbulkan overthinking, pasti menimbulkan kecemasan dalam tingkat tertentu, ya kan? Ada statusnya itu ya tanpa status. Mungkin bagi mereka yang menjalin hubungan tidak status ini mencari keamanan itu dengan peresmian pacaran. Nah, itu bagaimana Ibu? Dari HTS jadian gitu. Mungkin dengan jadian itu mereka menjadi secure, menjadi aman. Secure, menjadi aman. Nah, sayangnya enggak juga. Oh, enggak juga. Sayangnya bisa jadi enggak juga. Karena kalau teman-teman lihat hasil penelitian global bahkan ya, sebentar, boleh coba kita lihat ya Mas ya. Oh iya Bu, baik Bu. Sambil kita lihat-lihat ya. Hasil penelitian menggambarkan ini dari misalnya University of Georgia yang diterbitkan oleh The Journal of School Health. Ya, dia menggambarkan bahwa remaja usia sekolah menengah yang memilih untuk tidak pacaran itu justru memiliki tingkat stres dan depresi jauh lebih rendah. Ada proteksi untuk memilih tidak ada
jomblo ya, mereka juga dinilai memiliki keterampilan sosial dan keterampilan interpersonal yang sama baik, bahkan kadang lebih baik daripada teman sebaya yang pacaran. Nah, kalau untuk dewasa muda, memang ada pandangan beragam ya, hasil riset ya. Pada orang dewasa memiliki pasangan yang sehat. Nah, nih pasangan yang sehat, bukan yang toksik loh ya. Itu bisa berkorelasi dengan kesejahteraan emosional yang lebih tinggi, penurunan rasa kesepian dan buffer terhadap stresor hidup karena ada perceived social support ya. Orang dewasa yang jomblo secara terpaksa, ini lain lagi. Jomblo secara terpaksa itu apa ya? Kayak sebenarnya mungkin mereka pengen pacaran tapi nggak laku atau bagaimana gitu. Nah, kesannya gitu ya. Jadi jomblo terpaksa ya. Memang mereka berisiko lebih tinggi mengalami kecemasan dan gejala depresi karena ada stigma serta ada kebutuhan untuk lekat, attachment yang itu belum terpenuhi. Ya kan? Nah, artinya masih ada yang belum kita bicarakan, yaitu siapa mereka yang memilih untuk single lillah, memilih untuk jomblo yang dipilih. Oke. Jomblo ini. Nah, kita lihat hasil risetnya ya, coba voluntary singlehood. Iya. Nah, voluntary singlehood itu dia akan fokus pada pengembangan diri, karir, dan memiliki support system yang kuat justru dari teman, keluarga, dan menunjukkan tingkat kesehatan mental yang sangat stabil. Jadi ya menarik, pilihan-pilihan ini terbuka sebenarnya ya. Terus sumber dukungan sosial, orang yang pacaran mendapatkan pemenuhan kebutuhan dukungan sosial dari pasangannya. Sekali lagi kalau pasangannya sehat, bukan toksik ya. Orang yang tidak pacaran tetapi memiliki hubungan interpersonal yang mendalam dengan sahabat, keluarga, atau komunitas memiliki tingkat perlindungan kesehatan mental yang setara dengan orang yang memiliki pasangan. Risiko mental melonjak jika seseorang jomblo sekaligus terisolasi. Yang jomblonya tadi tidak suka terpaksa. Nah, jadi kalau kita kembali ke tema ini, overthinking situationship, jangankan yang tanpa status ya, yang dengan status kukira juga overthinking juga, Bu. Kalau pasangannya tadi, kan kita nggak pernah bisa aman bahwa pasangan itu aman kan. Orang pacaran, siapa yang pacaran 100% aman sama pasangannya? Kayaknya bahkan yang relasi pasutri aja kan yang sudah segitu aman dan dilindungi undang-undang tidak bisa dikatakan iya, aman juga. Artinya kalau mereka mengalami sesuatu itu ada undang-undang yang melindungi kan, itu pun nggak aman kan. Iya. Nah, jadi menarik memang Mas Riki. Nah, tadi kan itu konteksnya pacaran, tapi sedangkan di situasi tema yang kita bahas itu orang yang pengen pacaran, yang sudah memiliki hubungan dekat dengan seseorang, tapi dia tidak bisa menyatakan hal itu karena takut nanti cenderung merusak hubungan, atau nanti hasil riset akan sama atau bagaimana itu, Bu? Oke, jadi kalau dalam situationship, overthinking terjadi karena ini ya, mereka ingin mempertahankan relasi, walaupun relasi itu tanpa status tapi memberi kenyamanan, sehingga ya dia ingin mempertahankan kenyamanan gitu ya. Justru memastikan status membuat mereka cemas kehilangan relasi ya. Gitu maksudnya ya. Kayak gitu bukan? Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, bisa dipahami. Memang pasti akan muncul dinamika semacam itu kan? Iya kan? Nih ya, coba kita lihat ya Mas Riki ya. Jadi kemungkinan overthinking dalam situationship itu ada beberapa, Mas Riki. Apa itu, Bu? Satu, menganalisis chat secara berlebihan. Kayak misalnya ini nggak pakai titik nih, berarti dia marah. Si doi itu ngirim emot sedih, mungkin sedih beneran, padahal sebenarnya cuma bercanda. Jadi dia analisis chat secara berlebihan, mungkin ya. Ini kan juga bikin overthinking kan? Iya, kan. Terus mood bergantung pada respon dia kan? Oh ya, itu sangat sih, Bu. Sangat kan? Dia ngeresponnya kayak apa? Reaksi dong. Nanti kita malah berlebihan, terlalu berlebihan. Kalau dibalesnya cepet, wah. Ya kan, mulai naik nih status nih. Ya kira-kira gitu. Tapi kalau balasnya lama, dia ngapain ya kira-kira? Dia ngapain ya? Kayaknya makin nggak penting ya relasi kita ya, kan gitu, ya kan? Kalau nggak dibalas, hancur lah, merasa nggak berharga, merasa kayak
ini statusnya bukan hanya nggak aman nih gitu, bukan hanya tanpa status, tapi kayaknya aku udah terbuang lah segala macam. Terus yang ketiga, mencari makna dari media sosial, lihat story dia, follow, like, komen, ya, lagu yang dia unggah itu kan jadi concern kita kan ketika HTS-an gitu ya. Jadi tapi kan overthinking kan tetap. Ini kira-kira dia sedang kirim ke siapa sebenarnya? Iya kan? Apakah menunjuk ke diri dia sendiri atau ada orang lain? Ada orang lain, gitu. Terus ada kemungkinan lain. Tadi yang Ricky bilang, takut bertanya karena takut kehilangan. Oh iya. Iya kan? Jadi mau memperjelas status tuh kayak malah insecure, malah overthinking gitu loh. Ya kalau jawabannya seperti yang aku harap. Kalau enggak, kenyamanan ini akan cepat berlalu. Iya kan? mungkin nanti akhirnya mereka menjadi asing. Menjadi asing dan gak enak banget misalnya ya. Iya. Overthinking. Kemungkinan lain, membandingkan diri dengan orang lain. Ya kan, yang ada di sekitar kan bukan dia aja yang jadi teman dan relasi HTS-an itu kan bisa aja segi berapa gitu kan? Iya, bisa segitiga, segi empat. Iya. Banyak lah kemungkinannya. Tanpa status masalahnya. Iya kan? Boleh-boleh aja kan? Nah, perbandingan sosial akan muncul kan, oh dia lebih pinter, kayaknya dia lebih menarik, oh mungkin kayaknya tipe dia lebih ke itu gitu kan, bisa ya. Lalu sulit fokus pada diri sendiri, ya nggak sih? Karena relasinya aja kan udah segitu banyak tuh tadi, udah nggak jelas segala macamnya itu tadi. Kemungkinan dinamika sosialnya kan udah banyak tuh. Sulit dong, wajar dong kalau dia kehilangan fokus, mulai mengalami sulit fokus pada diri sendiri karena sibuk dengan ruminasi, dengan perenungan, analisis, mengingat ini, memberi makna yang macam-macam itu kan. Iya kan? Worry, rumination, nah hal-hal kayak gitu. Nah yang terakhir, membenarkan hubungan yang sebenarnya melelahkan. Kemungkinan, iya nggak sih? Iya. Ya, dia membenarkan hubungan yang sebenarnya meletihkan. Ya nggak apa-apa lah, yang penting, ada yang pentingnya ya Bu. Iya, itu yang bikin HTS-an tuh ya seakan-akan harus nyala, nggak boleh off gitu loh. Terus berlanjut, padahal yang dirasakan oleh si korban atau pelaku itu sendiri kayak mereka tuh sebenarnya capek tapi nggak mau ngomong. Capek banget. Dia capek banget karena tadi ya yang kita bicarakan tadi kemungkinannya. Nah, jadi menurutku sih situationship membuat orang overthinking make sense. Dan nggak apa-apa, memang sifat dari HTS-an itu bikin overthinking. Malah sifat dari HTS itu sebenarnya overthinking itu Bu. Kalau misalnya ada orang yang nggak overthinking dengan hubungan HTS itu malah atau gimana tuh? Ya menurutku jadi nggak normal. Oh, jadi nggak normal. Orang merasa stabil, merasa aman, merasa ayem, merasa nggak perlu ngapa-ngapain dengan HTS itu. Iya nggak sih? Bukan kayak itu waktunya justru kita mempertanyakan personal value kita. Kita tuh emangnya apa? Iya. Iya kan? Tapi walaupun itu normal, harus tetap diperbaiki ya Bu. Karena kan itu tadi overthinkingnya. Overthinkingnya itu. Ya aku rasa ya kalau Ricky kira-kira ada banyak skema ya tadi kalau kita bicara yang di awal ya. Ya kan, relasi sosial itu kan sebenarnya kompleks ya. Itu kan untuk pemenuhan kebutuhan ya. Mungkin bagi anak-anak muda kan relasi sosial itu cara mereka memenuhi kebutuhan sosial ya. Ada yang sedang kesepian, ya kan? Itu kayak banyak terjadi di Gen Z ataupun anak muda sih Bu. Loneliness, kesepian itu kayak ada butuh orang yang ingin di-chat atau dihubungi. Ketika di malam hari mereka teringat dengan sesuatu yang terjadi pada harinya yang menyebabkan dia depresi, butuh kayak sosok orang gitu. Sehingga mereka kayak mencari orang yang sebenarnya orang itu nggak jelas, juga nggak bisa memberikan kejelasan apakah dia itu sebenarnya teman ataupun lebih dari teman. Tapi lebih dari teman itu juga nggak pacaran, itu kan orang-orang mungkin akan bingung gitu Bu. Nah itu pertanyaan lanjutan dari saya, apakah tadi rumination, perenungan terhadap hubungan yang semacam itu tuh ada kaitannya dengan kelelahan mental secara psikologisnya itu bagaimana Bu? Iya. Kukira hubungan tanpa status dari istilahnya aja, kalau aku ya jujur ya, hubungan tanpa status itu sudah mengirimkan sinyal gak enak di perasaan. Jadi pasti melelahkan.
karena menggambarkan tadi yang aku sampaikan di depan gitu. Hanya yang menarik masih menjadi debatable dan diskusi kalau untuk mengatakan kalau gitu diresmikan aja statusnya. Oh iya. Apakah itu menjadi lebih baik? Nah tadi hasil penelitian yang tak bilang tadi coba cek lagi gitu. Dan menariknya Riki, aku pernah mungkin ini refleksi ya. Oh iya Ibu. Di satu kesempatan sekitar beberapa tahun lalu ya, aku membaca satu rilis yang mengatakan bahwa kekerasan dalam pacaran itu lebih tinggi daripada kekerasan dalam rumah tangga sebenarnya. Oh malah pacaran itu KDP itu lebih tinggi. Cuman dia lebih tidak aman karena kan nggak ada undang-undang pacaran ya. Oh ya, kita nggak bisa melaporkan hal Ya, tersebut. beda dengan perkawinan dan rumah tangga ya. Ya kan? Jadi, tetapi fenomena gunung esnya kekerasan dalam pacaran itu Memang banyak sekali. luar biasa. Jadi, nah artinya juga kemungkinan, ya itu kan satu asumsi bahwa kemungkinan relasi sosial dengan antar orang dewasa itu banyak yang tidak dilandasi personal value yang kuat kan, yang bagus kan, cenderung berisiko untuk mengalami pelecehan, kesakitan, agresivitas ya berita-berita yang kita lihat lah yang bikin merinding ya. Ya ada yang sampai refleksi di kuburan bapaknya kan karena dia menjadi korban kekerasan pacar ya. Itu masih dalam konteks pacaran, Pacaran, iya. Ya maksudku memastikan dari HTS menjadi hubungan yang berstatus itu amannya ya status perkawinan. Ya, status perkawinan, dan sepanjang itu ya ada banyak sekali relasi sosial memuaskan yang bisa diciptakan dan bahkan membuat kita jadi menabung kematangan sosial untuk menjalin relasi perkawinan atau relasi status yang jelas itu dengan lebih satisfying, memuaskan, bahagia, jangkanya panjang gitu sih. Ya, nah coba relasinya dengan hasil-hasil riset, mungkin teman-teman Gen Z boleh tuh kapan-kapan tuh Riki expose ya, mana sih di antara alternatif itu yang lebih memproteksi perlindungan kesehatan mental atau lebih mempromosikan kehidupan yang lebih sehat secara holistik. Oke, jadi kalau misalnya kita berusaha untuk menstatuskan dia sebagai pacar kita, walaupun tadi pada akhirnya nggak memiliki dampak yang berbeda, berarti itu HTS dengan pacar itu bisa kita katakan sama, tidak ada perbedaan di sana? Ya bedanya pasti ada ya, dalam relasi-relasi, dinamika relasi kan pasti ada kan. Kayak apa Rick bedanya? Karena mungkin bagi sebagian anak muda kan yang kalau misalnya kita udah jadi pacaran nih, kita seolah itu kayak punya hak gitu. Nah itu saya juga kadang nggak tahu hak itu datang dari mana. Mungkin datang dari kesepakatan berdua itu atau bagaimana, itu saya juga sebenarnya kurang paham. Karena menurut saya sendiri hak itu hanya ini berlandaskan pada akad pernikahan saja. Karena kalau misalnya orang pacaran yang sudah memiliki hak untuk menanyakan kabar ataupun kayak ngatur-ngatur kehidupan pribadinya, itu menurut saya enggak banget. Seperti itu sih Bu, kalau menurut saya perbedaannya. Oke, kayaknya aku bisa setuju sih dengan idemu. Artinya HTS sama pacaran tuh bedanya apa? Ya mungkin ya rasanya tuh kayak lebih punya landasan untuk memiliki. Oh ya, itu. Ya kan, kayak boleh dong gua deket, nggak boleh dong ada yang cemburu. Ya enggak, karena kan kita udah jadian gitu kali ya. Terus boleh dong tanya kabar dia lebih intens. Boleh dong sleep call gitu kali ya. Boleh dong, pokoknya lebih boleh mengekspresikan kedekatan karena lebih secure dari sisi status, kira-kira gitu. Sehingga dalam kehidupan emosi itu kayak lebih satisfying. Kayak gitu barangkali. Iya. Dan tetap nggak aman dong. Iya, tetap tidak aman. Tetap nggak aman dong. Justru ada beberapa kasus kepuasan tuh jangkanya pendek. Jangka menengah panjang banyak sekali tadi yang Ibu cerita tadi, kasus-kasus yang karena seberapa sih Rick kita bisa merasa cukup aman tentang
status pacaran itu gitu loh. Yang ya sebenarnya juga kalau jujur kita bilang yang nggak ganti apa-apa. Nggak ada apa-apanya. Emang kita bisa nuntut apa kalau terjadi hal-hal yang merugikan? Enggak Nggak juga sih, ada Bu. kan? Secara ekonomi juga mereka masih fine-fine aja Nggak yang ada, suaminya. nggak ada sama sekali gitu loh. Sehingga ya it's okay lah, mungkin relasi seperti itu sometimes dibutuhkan ketika seseorang ada dalam kondisi tertentu ya. Tapi tentu saja butuh banget yang namanya personal value ya. Personal value. Boundaries ya. Jadi batasan, nilai personal, arah masa depan, kemudian kontrol diri. Nah, yang pasti memahami hak-hak Tuhan ya. Hak-hak Tuhan. Itu yang kalau saya sih bahagia banget lah kalau lihat Gen Z, anak muda. Karena kayaknya yang relasi-relasi yang jelas-jelas bakal mendatangkan kepuasan tuh cukup banyak gitu loh. Ya nggak sih, kayak kita memenuhi hak kita untuk intim dengan Allah. Ya. Kemudian hak orang tua atau hak-hak kita untuk bisa birrul walidain. Adik kakak kita yang mungkin lama nggak kita sapa, teman dekat kita yang mungkin dia akan mendapatkan banyak experience melalui waktu dan ruang yang dia habiskan bersama kawan-kawannya termasuk kita. Iya kan, menurutku tuh ada banyak sekali sebenarnya relasi-relasi sosial yang itu tuh Ki bilangnya, yang itu tuh beneran kita butuhin untuk tumbuh gitu loh. Beneran kita butuhin untuk tumbuh, dan memang butuh ruang, dan memang butuh waktu, dan memang butuh perhatian gitu. Nah, kebayang aja kalau relasi kayak gini mulai lebih kita sadari dan lebih kita hargai, sehingga proses kita untuk matang secara lebih genuine ya. Iya kan, karena kan kita nggak atas dasar cemas kehilangan, kayak takut nanti ditinggalkan, nggak kayak gitu loh. Tapi relasi-relasi yang lebih secure gitu. Dan di situ kita bisa belajar bertumbuh, mengembangkan diri, kemudian juga mungkin menabung experience sosial yang lebih mengayakan kita lah, yang pada saatnya ketika kita bertemu dengan pasangan hidup kita tuh udah mature gitu loh. Waktu kita itu gak habis untuk istilahnya bereksplorasi atau eksperimen. Mungkin ini sih Bu, berekspresi bisa, tapi melalui pendekatan yang tidak dibenarkan oleh syariat agama. Eksperimen yang tidak terkontrol. Eksperimen yang tidak terkontrol ya. Bahkan malah beresiko untuk kemudian membuat beberapa orang itu patah, stuck ya, depressed, frustration, yang tidak mudah untuk mengembalikan modalitas sosial dan emosional, sehingga mereka menjadi rentan untuk membangun relasi sehat di jangka panjang. Nah, ini yang kadang-kadang ya nggak kita notice, nggak bisa kita abaikan. Betul butuh kesadaran, gitu sih. Tapi permasalahannya pada zaman Sorry ya kalau terlalu serius. Nggak apa-apa Bu. Pada anak pada zaman gini tuh nggak mengekspos relasi-relasi yang Ibu tadi sebutkan, kayak relasi kepada kita ke orang tua harus diperbaiki, harus diintenskan lagi, terus kepada sahabat kita yang sebenarnya kalau misalnya kita menghabiskan waktu bersama mereka enjoy dengan itu. Nah, yang menjadi fokus atau yang ingin banget di anak muda itu, mereka cuma berpatokan pacaran itu aja Bu, kayak membutuhkan sesosok lawan jenis yang bisa kita andalkan sebagai, kalau bahasa zaman sekarang, someone to talk gitu Bu. Padahal kan mungkin di lingkungan sosialnya mereka masih punya kayak teman, kayak saudara, orang tua. Nah, mereka kenapa fokusnya hanya ke pacaran, fokusnya ke mungkin gambaran mereka kayak jalan berdua ke bioskop itu enjoy, enak, terus ada yang menemani kemana-mana gitu kan. Menurut perspektif mereka itu yang mereka cari. Nah, itu kan
beda gitu Bu. Ricky ngomong mereka, kamu nggak masuk bawa bagian dari itu. Ya mungkin saya mengharapkan sedikit. Nah, berarti kan penting untuk dengerin Iya, Bu. kamu. Kenapa tuh kamu nggak kamu mengharapkan sedikit? Tapi artinya sekarang kamu masih sendiri toh? Iya Bu. Kamu sengaja sendiri apa boleh buat? Malah aku yang podcast. Ada lah Bu. Tapi kalau dari saya sendiri ada mengharapkan itunya sedikit, namun saya memiliki ruang lingkup sosial yang fine-fine aja Bu. Ya, teman saya ya lumayan banyak, juga ada teman cowok yang masih bisa dikatakan solid gitu. Tapi kan mungkin di beberapa teman kita nggak mendapatkan hal itu, sehingga mereka mencari relasi yang mungkin menguntungkan bagi mereka, padahal sebenarnya tidak, malah merugikan 2 kali lipat ataupun berkali-kali lipat gitu. Iya ya. Saya seperti itu. Aku nggak mau punya prasangka gitu sih Ki. Oh iya. Aku tidak. Aku ingin membatasi diri ya dari mengira bahwa kawan-kawan Gen Z itu memang kayak lebih prior dengan relasi pacaran. Menurutku mungkin enggak juga. Oh, enggak juga. Mungkin sebagian Gen Z juga sibuk membangun relasi sosial yang yang non pacaran gitu, relasi sosial yang mereka tahu bahwa di situ tuh ada arah, mereka tahu di situ tuh ada makna, mereka tahu di situ tuh ada experience yang berharga gitu loh, dan itu mereka lakukan karena mereka punya value yang mereka yakini. Menurutku sih, aku percaya masih banyak kok Gen Z yang kayak gitu loh. Iya. Dan nah ini mungkin penting nih, kapan-kapan Gen Z dari 2 atau 3 corak itu saling berbagi, nggak apa-apa, kan semua ada ceritanya ya Ki ya. Orang yang memilih pacaran dengan orang yang memilih nggak pacaran, orang yang memilih memperkuat relasi sosial non pacaran dengan relasi sosial pacaran, pasti mereka punya cerita. Nah, podcast kita kan pengen apa tadi, kamu di depan bilang apa sih? Mendengar cerita pengantar tadi itu loh. Oh, setiap suara punya cerita, setiap cerita punya makna. Nah, setiap suara punya cerita. Setiap cerita punya makna. Setiap cerita punya makna. Jadi nggak apa-apa juga. Mungkin kita bisa ketemu nih sama Gen Z kan, yang mereka punya preference berbeda-beda dalam menabung cerita dan makna dalam relasi sosial. Dan ya aku kira ya kalau misalnya aku tuh terlalu tua ya untuk bisa mendekati realitas itu gitu. Aku suka banget kalau para Gen Z ini berbagi bersama, sehingga tuh jadi makin relate ya, engage dengan tema-tema mereka gitu sih menurutku. Tapi kulihat banyak kok, aku juga follow kok anak-anak muda yang ngeri, sibuk banget mereka dengan apa ya, kontribusi sosial gitu loh. Mereka sibuk banget menyuarakan realitas sosial yang memang benar-benar membutuhkan kehadiran Gen Z gitu loh. Dan bagiku tuh itu tuh worth it banget gitu loh, untuk satisfying, untuk membuat mereka punya identitas sosial yang jelas, untuk membuat mereka tuh kayak punya punya kontribusi. Dan kukira relasi-relasi kayak gitu pilihannya sekarang tuh tambah banyak, karena ruang-ruang sosial yang membutuhkan kehadiran anak-anak muda itu makin banyak banget, dan itu butuh waktu, butuh perhatian. Kukira bolehlah kita switch gitu ya, kita modify, dan nanti kita bisa membandingkan mana yang itu lebih menabung kesejahteraan dan kebahagiaan ya, dan memprediksi kesehatan secara utuh. Ini balik lagi ke awal yang tentang hubungan yang nggak jelas itu. Kalau dalam Islam, kamu lah yang ngomong hubungan nggak jelas loh Ki. Iya, atesan itu nggak apa-apa Bu. Kalau dalam Islam sendiri itu bagaimana Islam memandang atau memberi batasan? Kan seperti kita tahu bahwasanya Islam itu sangat, terlebih lagi pada perempuan, sangat memperlakukan perempuan itu seperti selayaknya seorang ratu gitu ya Bu. Nah itu bagaimana Islam itu memberi batasan terhadap orang atau orang yang sedang menjalin hubungan HTS-an ini Bu? Islam memandang HTS-an? Iya, batasannya itu seperti apa? Ini mau dijawab muter-muter apa to the point? Muter-muter tidak apa-apa. Muter-muter tidak apa-apa. Jadi gimana sih Islam memandang HTS-an? Dan juga batasannya.
Aku kira kalau kita mau cari fondasi ya, cara kita berelasi ya, maka ketujuan penciptaan manusia ya. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surat apa tuh, Fik? Al-Baqarah ayat 30. Dahsyat. Keren. Nah, ya Ustadz Riki nih. Jadi Al-Baqarah ayat 30. Jadi sejak awal diciptakan manusia itu sebenarnya Allah sudah menggambarkan satu situasi dialektik ya, antara dirinya dengan para malaikat ya. Sungguh aku tidak menjadikan di muka bumi itu khalifah. Iya kan? Itu jelas loh klaimnya fil ardi khalifah. Khalifah itu setidaknya kalau dalam tafsir bebasku ya, dia adalah makhluk Allah yang punya kebebasan kehendak untuk menghadirkan kebaikan. Nah, Untuk menghadirkan kebaikan. Karena kan di situ ada leading, ada fungsi memimpin kan. Ya, baik memimpin dirinya, memimpin tubuhnya, memimpin jiwanya, memimpin akalnya. Ya, memimpin imajinasinya, memimpin visualisasinya, memimpin kehendaknya, gitu kan? Yang nanti itu akan tercermin memimpin ruang dimensi yang lebih jauh, ya, temennya, lingkungannya, keluarganya, komunitasnya kan gitu. Fil ardi khalifah, walaupun di dialek itu diragukan, ya kan, diragukan kan? Malaikat itu sendiri. Fasad kan? Qalu ataj'alu fiha, ngapain sih ya Allah nyiptain itu yang disebut khalifah? Itu ya Allah ya. Mayufsidu fiha, mereka itu bakal jadi orang-orang yang bikin fasad, kerusakan di bumimu yang udah cantik, yang udah indah itu. Kan berarti ciptainnya bumi dulu ya. Fasad gitu loh. Fasad itu kan hubungannya dengan perilaku-perilaku yang merusak kan, iya kan. Nah, inilah kemudian ya artinya dibalik tanggung jawab kepemimpinan ada resiko. Kita itu beresiko untuk menjadi orang yang merusak, mengkhianati kepemimpinan itu. Nah, ini fundamental menurutku ya. Ini fundamental, dan salah satu bentuk fasadnya ya itulah kekerasan dalam pacaran, agresi berapa banyak. Ya nggak cuma perempuan pada laki-laki sih, laki-laki pada perempuan sih. Yang laki-laki gimana sih? Nggak cuma kekerasan terjadi pada perempuan, tapi kekerasan pada laki-laki pun kan terjadi, ya kan? Ya dalam relasi sosial kan hal-hal kayak gitu, udah tanda petik udah capek lah kita dengarnya. Ya nggak sih? Udah sering banget. Udah capek lah kita dengarnya ya, baik yang viral maupun yang kita doang yang tahu gitu ya. Jadi udah capek banget kita dengarnya. Jadi kemungkinan orang untuk fasad itu besar. Nah menurutku tentu kalau Allah mengatakan ini ja'il fil ardi khalifah, maka cara kita mencegah diri dari fasad itu ya kita minta dong manual untuk tetap jadi khalifah. Iya kan? Iya, Bu. Manual cara merawat status khalifah. Nah, merawat status khalifah itu kan pasti dihadirkan Allah. Karena Allah mengatakan pada asolahnya itu kita khalifah, pasti dia menurunkan manual how to maintaining ya your khalifah, ya kan? Bagaimana menjaga dan merawat kekhalifahan itu di dalam diri kita agar kita tetap waras, agar kita punya kemampuan untuk meliding tubuh kita, jiwa kita, ya, darah kita semuanya, kemampuan kehendak kita dan seterusnya. Nah, dan kukira kalau kemudian Allah mengatakan wala taqrabuz zina, gimana dong? Ya kan? Salah satunya kan gitu, wala taqrabuz zina. Jangan kamu dekati zina. Ya sudah, saya kira itu cara Allah untuk membuat kita tidak jatuh pada fasad. Cara Allah untuk membuat kita tetap leading, yaitu tidak mendekati zina. Mendekati zina itu berarti kita menghindari faktor resiko, faktor penyebab. Apa yang penting kita lakukan untuk merawat kekhalifahan kita? Perkuat faktor protektif, faktor perlindungan. Apa itu faktor perlindungan? Semua yang Allah perintahkan dan yang Allah beri keutamaan, yaitu yang disunahkan oleh Rasul. Yaitu semua faktor protektif. Salah satunya apa kalau dalam relasi sosial?
tabasumuki fi wajhi akhika shadaqah. Banyak kok. Iya. Jangan sampai kita tuh nggak bisa senyum bebas karena kita punya Masalah. gebetan ya. Gebetan itu. Gebetan ya, punya crush ya. Crush. Ya lu gue cemburu lu senyum aja lu. Kan ada tuh gua sih pernah juga tuh dapetin klien yang habis digebukin pacarnya karena cembokor gitu kan. Kan idih gitu loh. Gini amat sih gitu ya. Nah, ya ada ini ja'il fil ardi khalifah bermakna mari kita lihat mana saja yang membuat kita itu feel satisfying dalam makna yang lebih hakikat ya, lebih puas secara hakikat gitu loh. Ya aku kira bisa di-list lah gitu relasi-relasi sosial yang aman, sehat, membuat kita tumbuh. Dan di antara orang-orang yang perlu kita santuni itu kan the best kan orang tua Ki. Orang tua, balik Orang lagi tua, ke orang Ki. tua itu sendiri. Kalau kita setiap hari bisa kontak crush, belum tentu kan seminggu sekali kita bisa nyapa orang tua kita gitu loh. Dan itu kan butuh investasi perhatian Ki. Berapa banyak perhatian kita yang nggak ada nilai secara akhirat? Iya nggak sih? Bahkan kita juga nggak yakin kalau itu punya nilai secara dunia dalam makna yang baik ya. Jangan-jangan itu mengurangi bagian dari keberkahan hidup gitu loh. Bahkan menambah mudorot ya. Betul, bahkan menambah fasad. Coba adik kakak kita, mereka orang-orang yang paling genuine untuk, iya kan Ki? Iya Bu. Iya kan, untuk dapat atensi kita gitu loh. Kadang kita nggak melek ke sana. Enggak. Kita lupa mengaktifkan instrumen kepemimpinan di dalam diri kita, yaitu suara hati, ya kan, kesadaran diri, ya enggak. Kemudian imajinasi itu kalau kita pakai, kita bisa diam sebentar, tarik nafas. Siapa orang yang menunggu perhatianku dan itu memang memiliki hak atasku. Artinya itu bentuk kekhalifahan nggak sih Ki? Gitu loh. Iya Bu. Ya. Dan coba kamu bayangin kalau dia terbiasa kayak gitu, kalau nanti dia punya pasangan, enak kan? Enak, bakal enak banget tuh. Enak kan? Dia udah tahu kemana dia harus pulang gitu loh. Gak gampang kedistrak oleh, ya sekarang kan kalau kayak pil wheel gitu ya, maksudnya itu apa sih, pelakor. Pebinor, ya kan? Yang semacam itu. Itu kenapa sih gitu ada orang yang rentan beresiko untuk mudah? Ya karena habit. Salah satunya karena emang udah kebiasaan. Ketika pacaran pun kurasa dia punya pola kayak gitu. Nah, kalau kita belajar setia untuk status-status yang jelas, ya kan, dan memberikan hak sebagaimana undangan Allah, kayaknya kok efektif ya hidup kita ya. Iya kan? Gitu kan, efektif hidup kita. Efektif hidup kita. Dan itu satisfying, itu membahagiakan, dan itu mensejahterakan. Nah, dalam konteks itu kita sedang memainkan peran kepemimpinan. Ya kamu lagi. Jadi ini Bu, kayak saya mendengar penjelasan dari Ibu tadi, keinget cerita yang diceritakan oleh Habib Hussein Ja'far. Dia tuh pernah cerita bahwasanya ada suatu teman, dia tuh tiap malam suatu ketika lah ditelepon sama ibunya, dan ketika dia ditelepon sama ibunya itu dia langsung kayak nggak peduli ini apa sih ibu, berisik banget gitu. Habis itu dia matikan ibu. Nah tapi ada musibah yang terjadi menyebabkan ibunya itu meninggal dunia. Dan setelah itu dia barulah merasa kehilangan akan sesosok yang sebenarnya peduli dan juga perhatian terhadap dirinya. Yang tadi kalau misalnya kita relasikan dengan situationship ini, hubungan ibu kan terhadap anaknya tentu saja sudah jelas berdasarkan dari darahnya dan juga dari kecil kita sudah dirawat oleh beliau. Nah setelah kehilangan pesan itu, dia kayak ini loh Bu, merasa kehilangan yang banget gitu seperti itu Bu. Ya dia kehilangan dirinya. Apa ya itu benar kan, butuh perhatian, butuh waktu, butuh ketabahan. Berapa banyak ketabahan yang kita alokasikan untuk sesuatu yang bukan hak kita, yang juga sebenarnya nggak penting. Iya gitu. Nah ini penyesuaian ya, kita mau mengevaluasi lagi layer relasi kita. Ya nggak cuman adik, kakak, orang tua, teman lagi. Sekarang siapa sih yang nggak butuh ya? Ya dukungan, atau belajar untuk menjadi teman yang
teman yang nolong lah ya. Kita semua kan perlu ya belajar jadi teman yang menolong. Iya, perlu banget. Iya kan? Dan itu sebenarnya kan cara kita membridging untuk menjadi orang dewasa kelak dengan status-status yang jelas itu agar kita lebih peduli dan peka kan. Itu kan cara, ya kan? Tidak atas nama kayak tadi loh, status loh. Tapi ya pertemanan tuh kan dia lebih pure kan sebenarnya. Lebih genuine juga. Lebih genuine juga gitu loh. Dan kasus-kasus pertemanan itu kan menantang ya Ki ya. Kan konflik juga kita alami ya kan, cemburu dengan pertemanan juga mungkin terjadi ya kan. Maksudku case-case-nya itu cukup lengkap untuk membuat kita belajar menjadi pribadi yang matang gitu loh. Sih gitu. Terus aktivitas apa ya, realitas sosial yang membutuhkan perhatian kan banyak ya, yang itu dibuat asik juga bisa gitu loh. Kayaknya dibuat asik bisa, dibuat membuat kita merasa ditemani atau menemani itu juga bisa gitu loh. Dan itu ya nggak tahu ya, itu pilihan sih. Ayo, ini jadi kita kan udah lama banget nih. Nah, sebagai kita langsung penutup aja ya Bu ya mungkin. Apa sih pesan Ibu untuk generasi muda, untuk mereka yang mungkin sedang dalam keadaan overthinking situation ini, agar mereka tuh nggak terlalu galau-galau amat gitu loh Bu, menjalani ya. hubungan mereka ya itu. Oke, kalau gitu coba nih kebetulan mataku lagi terpaut pada sesuatu ya Ki, boleh ya? Boleh, Bu. Siapa tahu ini bagus gitu loh buat menutup obrolan kita. Jadi teman-teman yang lagi HTS-an, it's okay, pasti ada cerita di balik itu gitu ya. Pasti ada kebutuhan yang sedang coba kamu penuhi, ya kan? Gitu kan. Apapun lah itu, entah rasa kesepian, pengen punya teman, atau pengen punya status sekalipun gak jelas gitu ya, atau apapun itu gitu loh, punya someone to talk ya, iya. It's okay gitu. Dan coba lihat, tanyakan pada diri nih beberapa refleksi ya, apakah hubungan ini membuatku lebih tenang atau lebih cemas. Dua, apakah aku menjadi lebih dekat dengan pencipta atau makin jauh darinya, makin susah mengingatnya. Tiga, apakah aku menjadi lebih produktif atau semakin kehilangan fokus. Empat, apakah aku merasa berharga atau hanya menunggu diberi perhatian baru merasa berharga. Lima, apakah ada kejelasan arah atau hanya kedekatan yang berulang tanpa kepastian atau berisiko. Nah, ini yang disebut self awareness kan. Artinya nggak apa-apa juga untuk menemukan lagi apa sebenarnya makna dibalik HTS-an kita, dan coba jujur untuk mereview, untuk melihatnya lebih utuh gitu ya, dan memperluas alternatif cara kita memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang lebih sehat, adaptif, dan kontributif buat sekarang dan masa depan. Gitu sih dari aku. Baik, terima kasih banyak atas hari ini dari narasumber yang keren kita, Bu Hasni, atas penyampaian insight-nya dan juga materi-materi yang mungkin bermanfaat bagi kita yang relate ataupun yang tidak. Ya, kalau misalnya kalian yang tidak relate, cukup diambil sebagai wawasan saja, sedangkan kalian yang relate bisa lah diambil manfaatnya ataupun hikmahnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Hasni yang telah menyempatkan hadir pada episode Psycast pada kali ini. Makasih juga buat Kak Riki. Iya Ibu, yang udah sama-sama. keren memandu obrolan kita. Oke, sekian, terima kasih, bye-bye semua. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye. Bye.